mencintaimu hingga ujung usiaku. Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku. Dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah lagi untuk mencintaiku. Segala risau hatiku dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku. Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku. Dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah lagi untuk mencintaiku. Jika nanti engkau di sampingku, miliki aku dengan segala kelemahanku. Dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah lagi untuk mencintaiku. Hai pemirsa, selamat pagi. Bersama saya Vika dan Ferdi dalam acara Talkshow Online BEM FISIP Universitas Bhayangkara Surabaya. Beberapa menit ke depan kami akan membahas tentang Writerpreneur. Tapi sebelumnya nih Kak Fik, kenapa sih kita bahas tentang Writerpreneur ini? Oh jelas, karena nih kita tahu selama beberapa bulan kemarin kita tuh di rumah. Iya, quality time kan Kak? Nggak ngapa-ngapain, banyak yang gabut, tapi banyak juga nih yang lagi LDR sama pacarnya. Iya, karena gabutnya itu akhirnya bikin story kan Iya, Kak? bikin story, Bener-bener. pakai quotes-quotes gitu, di post di Instagram, di Iya, WA. bener banget, Kak. Nah yang hal-hal kayak gitu itu sebenarnya ada manfaatnya. Oh gitu. Nah, makanya kita mau ngobrol sama narasumber-narasumber kita hari ini. Oke, berarti narasumber yang datang hari ini adalah orang-orang yang punya sense atau passion di bidang tulis-menulis gitu ya Kak? Pastinya. Tapi sebelum kita ngobrol sama narasumber-narasumber kita hari ini, kita mau kasih tahu nih, kalau BEM FISIP Ubara kemarin lagi ngadain lomba karya tulis puisi dengan tema jarak dan doa. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang kemarin ikut lombanya bisa stay tune aja di sini, oke? Karena pemenangnya tuh bakalan diumumin di penghujung acara nanti. Bener banget, siapa tahu mungkin kalian yang beruntung ya nggak Kak? Ya. Oke nih Kak, pasti acara hari ini seru banget dan aku udah nggak sabar nih pengen ngobrol-ngobrol sama narasumbernya. Gimana kalau kita langsung panggil aja Kak? Boleh. Emang narasumber kita yang pertama tuh siapa sih? Masa nggak tahu sih ini dia seorang perempuan yang mengawali karirnya di media sosial. Oh ya? Tapi sekarang dia udah punya karya yang berjudul Meremuk Peluk. Wah keren tuh. Bener banget Kak, bener-bener. Gimana kalau kita langsung panggil aja Kak? Ya. Ini dia, Rena Karisma. Selamat pagi, Selamat pagi Kak Rena. Kak. Silakan duduk Kak. Apa kabar Kak Rena? Cantik banget ya. Bener.
Iya. Oke, gimana tadi perjalanannya Kak? Macet kah atau gimana? Sebenarnya cukup agak takut ya, kan saya di Sidoarjo. Oke, Ini kan di gitu. Surabaya. Iya, iya. Saya pikirnya nanti di Cito tadi ada sesuatu yang harus dicek-cek, ternyata enggak ada. Oh, enggak ada. Emang Jadi ada. aman ya. Belum Kak, pernah ya? ke Surabaya atau selama ini gimana? Selama pandemi, Pandemi. di rumah aja. Oh, di Jadi rumah jarang ke aja. Surabaya. Biasanya aktivitas apa sih yang Kak Rena lakuin pas di rumah? Apa tetap nulis juga atau gimana Kak? Iya, tetap nulis tapi nulisnya di sosial media ya. Oh, di sosial media. Instagram, Benar. di Oh, iya, Twitter. Kayak kita tadi tuh Iya. bilang. Ini Kak, dengar-dengar Kak Rena tuh kan punya karya yang judulnya Meremuk Peluk nih. Nah, bisa diceritain nggak sih Kak, karya Meremuk Peluk ini tentang apa? Oke, jadi Meremuk Peluk ini awalnya kan sebenarnya dari sosial media juga, dari Twitter, dari blog gitu kan. Nah, kemudian ternyata ada editor dari Jakarta media kita itu yang melirik karya aku, tulisan-tulisan aku itu. Nah, ceritanya sebenarnya sebagian besar adalah pribadi. Oh gitu, Pengalaman pribadi, Oke, betul, oke, Kak. kayak gitu. Jadi banyak yang nge-tag ke editor di Jakarta atau gimana tuh bisa jadi di notice tuh? Iya, ternyata banyak juga yang suka tulisan aku. Nah, itu tulisannya ternyata banyak yang bilang mewakili banget ya sama Mewakili perasaanku. perasaan ya, Iya, Kak? jadinya ya sudah jadi ini Meremuk Peluk ini. Oke, bisa diceritain sedikit nggak sih Kak Rena itu siapa? Terus perjalanannya menjadi penulis itu gimana? Saya hanya manusia biasa. Kita juga manusia biasa kok. Iya. Jadi perjalanan menulis sebenarnya yang benar-benar bisa bikin buku itu waktu kuliah. Oke. Sekitar tahun 2012. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu sebelum Meremuk Peluk itu ada 2 buku sebelumnya. Nah, kemudian yang Meremuk Peluk ini baru yang dilirik sama Mayor ya, penerbit Mayor yang bisa masuk ke toko buku seperti itu. Kalau 2 buku sebelumnya itu judulnya apa Kak? Boleh diceritain sedikit nggak? Mulai yang satu judulnya Spoi Jelita. Yang kedua perasaan-perasaan yang berjalan ke pasar malam. Panjang. Perasaan. Dari masa Gimana malam coba gimana? bayangin? Aku tertarik banget tuh sama yang perasaan-perasaan apa di Yang berjalan jalan di pasar pasar malam. malam. Itu ceritanya tentang apa itu? Tentang keluarga kita jalan-jalan di pasar malam atau Kebanyak bukan. Kan kalau saya tuh ini ya romansa ya, jadi romance, jadi asmara percintaan gitu. Ya anak muda pasti can relate lah ya gitu. Sama sih sama Meremuk Peluk, cuman kalau yang di perasaan-perasaan yang berjalan ke pasar malam itu lebih ke puisi. Jadi semuanya isinya puisi. Kalau yang Meremuk Peluk itu ada puisi, ada kutipan, ada prosa gitu, senandika seperti itu. Macam-macam, lebih isinya. banyak versinya. Eh, Itu. Gini Kak, kan Kakak udah menerbitkan buku. Iya. Terus gimana sih Kak caranya menaikkan nilai dari karya tulis Kakak itu? Untuk penjualannya gitu. Oke. Yang pertama jelas sebenarnya self branding ya. Ini berkaitan dengan writerpreneur. Karena self branding itu penting buat kita sebagai penulis gitu. Jadi awalnya kan memang saya sudah ada di Twitter waktu itu. Jadi waktu itu followersnya sekitar 30 ribuan. Udah lumayan Bang. Iya lumayan ya 30 ribuan. Terus akhirnya disitulah saya media saya untuk promosi seperti itu di Instagram juga seperti itu, dan juga ada komunitas-komunitas yang membantu seperti itu. Gitu Kak. Motivasi Kakak sendiri untuk jadi penulis itu apa sih Kak? Apa ya? Kalau bagi saya menulis adalah self healing. Oh, Jadi jadi ketika kita sakit, rasanya sakit terus kemudian penat dengan kehidupan ini itu akhirnya nulis gitu. Jadi kayak obat gitu, obat buat diri sendiri untuk merasa baik-baik saja di tengah yang kekacauan di luar sana gitu. Kayak gitu. Jadi lebih ke pribadinya Kak. Iya betul. Tapi kadang juga ada curhatan-curhatan dari teman, dari followers juga. Kak bikinin, gitu. iya. Aku lagi nggak kayak gini nih curhat. Terus akhirnya muncullah atau terciptalah puisi gitu. Boleh tuh, kamu mungkin bisa minta Boleh, dibuatin. Kamu juga sih Kak, galau karena aku kan? kadang juga ngupdate di story Instagram, WA juga yang lihat juga sedikit gitu. Iya, tuh. Karena juga dibilang alay gitu kan Kak, jadinya Iya, kayak tuh. insecure gitu Ngomong loh. tentang alay nih Kakak, kan biasanya orang yang suka ngomong-ngomong bahasanya kan berat gitu Iya. kan. Kakak pernah nggak sih? Formal gitu nggak sih, Kak Fik? Kakak pernah nggak sih dibilang sok puitis? Iya, iya, Apaan bener. sih alay?
Pernah nggak tuh? Aduh, bukan pernah lagi, itu adalah makanan sehari-hari. Dulu ya, tapi sebelum punya karya, waktu itu kuliah di Twitter kan nulisnya yang agak puitis, sesuai perasaan gitu kan, berima gitu kan. Banyak yang komen, kamu ngapain sih galau terus, hidupmu nggak ada bahagia-bahagianya apa gitu. Nah ya sudah, diem aja sih, nggak usah ditanggepin gitu. Ditanggepinnya dengan karya. Muncullah itulah buku gitu. Terus nih Kak, ada nggak sih sama Kakak menjadi penulis itu ada kendalanya atau enggak? Kendala pasti ada. Ini pun yang Merambuk Peluk, saya kirim naskahnya itu 1 tahun, jadi terbitnya itu baru 1 tahun setelah naskah yang mentahnya itu dikasihkan ke penerbit. Jadi lama banget itu, banyak revisian, banyak editan gitu, jadi ngalah-ngalahin skripsi ya kayak. Gimana rasanya tuh Kak? Aduh. Direvisi terus harus ngulang Kayak lagi. skripsi 2 kali. Aku belum di Aduh, rasanya tuh gimana ya kan, jujur aja, kadang kita tidak bisa memaksakan idealisme kita, ya kan. Kebetulan saya kan lulusannya dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, tapi di pasaran memintanya yang lebih ke remaja yang mudah dipahami gitu. Jadinya ngotak-ngatik, ngerangkai katanya lagi itu yang harus dipikir lagi gitu setelah revisi gitu. Terus Kak, misalnya aku mau jadi penulis nih, tapi ternyata aku kekeh nih sama idealisku. Oke. Itu gimana ya? Apa masih tetap bisa sukses kah atau gimana? Bergantung sih kalau itu, karena gini, sekarang kan kebanyakan penulis baru ya, penulis muda itu pengennya bukunya terbit di toko buku, ada di toko buku. Memang itu adalah salah satu keinginan lah ya, reward juga. Nah, tapi sebenarnya karya kita kalau ingin tetap idealisme kita masih ada, itu ada self publishing gitu. Jadi bisa dengan cara itu, seperti itu. Aku mau kepo nih Kak, gimana sih awal mulanya Kakak itu nulis? Awal mula nulis ternyata itu saya taunya dari teman saya. Oh gitu. Taunya. Awal banget itu buku diary ya dulu. Oke, buku Buku diary. Dan ada juga buku tulis yang isinya tuh ternyata puisi-puisi saya aja gitu loh. Jadi saya sudah punya buku puisi sendiri di buku tulis gitu. Secara nggak sadar. Saya nggak sadar, yang tahu Secara nggak teman sadar malah tuh gitu. nulis kayak gitu. Iya. Terus apa temennya bilang gitu, ini mendingan diterbitin atau dipost di media sosial gitu. Lucunya setelah karya ini terbit, dia baru bilang ke saya gitu, loh kamu kan dulu juga sudah nulis satu buku tulis isinya puisi semua. Nah baru sadarnya itu. Berarti kan yang punya aja nggak sadar ya. Malah diingetin sama temennya. Iya benar. Kayak nggak sadar tentang kemampuan diri sendiri sebenarnya. Iya. Nah nih Kak, kan Kakak sekarang udah nerbitin buku dan lain-lain. Ada nggak sih Kak perbedaannya Kakak setelah menjadi penulis yang terkenal sama dulu? Oke. Saya tidak merasa terkenal. Saya tidak merasa terkenal sama sekali. Tapi perbedaannya ketika buku Merembuk Peluk ini terbit di toko buku, akhirnya yang dulu bisa dibilang merendahkan atau meremehkan bahwa kamu ngapain sih galau-galau terus. Nah sekarang mengakui bahwa itu bukan sekadar kegalauan, itu adalah karya yang bisa dibaca, karya yang bisa diapresiasi seperti itu. Jadi perbedaannya itu sih. Kemudian followers juga bertambah. Itu pasti mengikuti ya. Pasti itu ya. Iya gitu. Terus Kak, ngomong-ngomong tentang puisi, Kakak pernah pasti gabung sama komunitas-komunitas tertentu yang berhubungan dengan puisi. Ada nggak sih Kak? Ada. Jangan dijawab dulu, kita kembali setelah jeda berikut ini. Jadi stay tune teman-teman.
Balik lagi di acara talk show online BEM FISIP Universitas Bayangkara, Surabaya. Oke nih Kak Fik, kita lanjut aja ya tadi yang belum dijawab sama Kak Rena pertanyaannya. Mungkin Kak Rena tadi lupa pertanyaannya apa, bisa diulang? Oke, ngomong-ngomong nih Kak Rena pernah nggak sih ikut komunitas buat ngasah bakatnya Kak Rena atau buat ngasih tahu ke teman-teman komunitas itu? Oke. Kalau komunitas memang dari kuliah itu sudah ikut banyak ya. Dan tapi yang satu yang masih saya ikuti maksudnya bergabung itu malam puisi. Oke. Malam puisi Sidoarjo, malam puisi Surabaya. Tapi sekarang yang kan Sidoarjo jadi malam puisi Sidoarjo gitu. Oke, malam puisi Sidoarjo. Ngomong-ngomong malam puisi, ternyata Kak Rena tuh tergabung dalam malam puisi. Oh iya. Kita kedatangan salah satu dari malam puisi juga. Siapa tuh Kak? Kita langsung panggil aja ya. Oke, boleh. Ketua Malam Puisi, Kak Hasan Irsyad. Selamat datang Kak. Silahkan duduk. Apa kabar nih Kak? Baik, alhamdulillah. Makin seger kayaknya, semangat banget hari ini. Iya, sekarang saya rajin sepedaan. Oh ya? Tapi nggak kayak yang gitu kan, kayak di jalan-jalan melanggar. Saya solo riding ya. Oke. Oh sendiri? Kan menyadari kalau kumpul-kumpul itu kan ya waspada terhadap penularan. Iya, pandemi. Jadi saya milih solo riding aja. Solo ready. Biasanya sampai jauh kemana Kak? Apa daerah sekitar rumah aja atau? Sampai Gresik pernah. Wih, sampai Gresik Kak Fik. Jauhnya. Jauh banget sih. Aku aja dari rumah ke Indomaret capek. Enggak jauh sih sebenarnya. Kalau dari rumah saya, meskipun rumah saya itu Sidoarjo, tapi kan yang perbatasan dengan Gresik. Justru jauh ke Porong daripada ke kalau Gresik yang daerah-daerah Diorejo atau Uringin Anom itu deket. Oke, dekat. Tapi saya ke arah Porong juga pernah. Itulah. Kak Hasan ini kan seorang ketua malam puisi nih. Ya dipercaya untuk itu. Oh iya. Terus gimana sih Kak bisa jadi terpilih jadi ketua malam puisi itu gimana ceritanya? Cara dipilih gimana ya ceritanya? Maaf Kak agak naik dikit, Oh iya, nggak kedengeran suaranya ntar. Udah terdengar? Iya Ya, terdengar. sudah. Saya jadi ketua malam puisi itu sejak 2019 awal atau 18 akhir gitu. 2019 awal. Jadi masih setahunan lah. Waktu itu ya apa ya dipercaya gitu aja sih. Oh, dipercaya. Emang dilihatnya tuh dari apa sih Kak? Oh mungkin ini paling jago nih baca puisi. Enggak juga, justru saya meskipun ada di komunitas malam puisi, justru saya bukan penulis puisi, saya penulis cerpen sama penulis novel, sebenarnya lebih ke prosa. Oh. Kalau yang puisi lebih jago, mungkin Rena lebih jago puisi dari saya. Ini kan buku puisi. Gitu. Iya. Kalau boleh tahu anggotanya sendiri berapa Kak? Komunitas itu kan komunitas ya, bukan Iya, sebuah iya. organisasi yang terorganisir banget. Jadi komunitas itu memang orangnya banyak yang datang dan pergi, tapi yang aktif banget mungkin ya yang bisa disebut pengurus itu ya berapa ya, kurang dari 10 lah. Oh, kurang dari 10, tapi benar-benar aktif ya Kak ya? Ya itu, yang masalahnya komunitas itu gini, ketika bikin acara kita selalu ramai loh, 20 orang itu selalu lebih lah, tapi ketika ngurusinnya itu yang hanya ada beberapa gelintir yang mau gitu. ya. Kayaknya tuh normal itu ya. kali ya, mungkin saya dipilih gara-gara mau ngurusin itu aja kali ya. Ya Kak ya? Termasuk Kak Rena apa? Gimana 10 orang itu? Iya, termasuk Rena ini sebenarnya justru bergabung dengan malam puisi lebih dulu dari saya. Oh Mungkin Rena dari awal Ren ya. Saya sendiri baru masuk 2016. Cuman waktu saya masuk itu justru Renanya lagi vakum. Oh gitu. Terus malam puisi itu gimana sih awal terbentuknya itu gimana gitu kan? Dari apa awal-awalnya itu? Terbentuknya tahun 2014 atau 13 Ren? 14, 13. Yes, lupa pasnya berapa. Sekitaran itulah 2013 atau 2014. Inisiatornya seorang penulis juga namanya Mbak Ilmi. Dulu dia bikin sebuah kafe namanya Kafe Malam Puisi, dan di situ dibikinlah
komunitas itu juga namanya Komunitas Malam Puisi Sidoarjo. Tapi kafenya masih ada sekarang. Ya itu, komunitasnya alhamdulillah masih ada. Ya ada, kafenya udah nggak ada. Sayang banget ya. Tapi gini ya, komunitas malam puisi itu sebenarnya ada di banyak kota, bukan cuma di Sidoarjo, di Surabaya ada, di Bali ada, Jakarta ada. Sampai Bali ya. Kami sebenarnya cuma ikut-ikutan nama aja lah waktu itu. Oh, ikut-ikutan nama. Kalau Kak Rena tergabung di Malam Puisi mana nih? Sidoarjo atau Surabaya. Surabaya atau dua-duanya? Jadi awalnya itu sebenarnya Malam Puisi Surabaya. Saya aktifnya di Malam Puisi Surabaya karena dulu kuliahnya di Surabaya. Nah, saya taunya juga Malam Puisi itu ada di Jakarta pusatnya yang membentuk ya. Iya, iya. Jakarta, Bali waktu itu. Kemudian terbentuklah di beberapa kota. Nah, waktu itu kebetulan saya sudah hampir lulus kuliah, kembali ke, nah ada Malam Puisi Sidoarjo, akhirnya saya ikut ke situ gitu loh, ikut bentuk Malam Puisi Sidoarjo di situ. Jadi istilahnya dari awal tuh saya tahu terbentuknya Malam Puisi Sidoarjo. Berarti kakak ikut mempelopori. Iya, gitu. insya Allah seperti itu. Keren Meskipun sekarang banget ya. kayak gitu. Iya, tanya apa lagi? Nih Kak mau nanya, kalau sekarang nih perkembangan dari komunitas Malam Puisi sendiri itu kayak gimana sih? Ini lah saya kena pandemi ini lagi kosong. Oh iya iya. Mungkin Iya. oh ya tuh. Aktif di Instagram gitu. Oke. Kan biasanya Malam Puisi itu hampir setiap bulan lah selalu ada acara apa, entah pembacaan puisi atau diskusi Kegiatan. atau apa gitu. Cuman kemarin ini gara-gara pandemi ya memang Vakum vakum semuanya. soal itu. Cuma di media sosial ya kita berusaha supaya nggak vakum-vakum bener lah. Iya, tetap Kalau vakum aktif kan ya Kak ya. kalau didiemin kan ntar takutnya kan hilang. Iya, iya Jadi benar-benar. Kami ya bikin video atau ngadain dulu itu waktu awal-awal pandemi itu kami langsung bikin kampanye 14 hari di rumah nulis puisi. Oh, Buat gitu. nemenin waktu itu masih siswa-siswa SMA itu yang diliburkan sekolahnya, Iya, iya. nggak tahu ngapain di rumah. Iya. Kami bikin inisiatif bikin acara itu buat ngisi Anak-anak. waktu mereka lah. Isi waktu luang Oh, kayak. kalian yang menghibur mereka atau anak SMA-nya ikut? Sebenarnya mereka yang nulis sendiri. Oh, Jadi gitu. kami jadikan wadah untuk mengapresiasi lah. Oh, Dulu gitu. itu waktu saya pikir corona akan selesai dalam 14 hari, ternyata sampai berapa bulan ini. Iya, tadi Kak Hasan bilang kan kalau ternyata Kak Hasan itu tidak hanya fokus di puisi. Iya, Tapi- saya penulis cerpen dan novel malah. Nah, berarti ada ikut berpengaruh nggak sih sama Malam Puisinya itu sendiri? Jadi Malam Puisi itu nggak hanya bahas puisi aja atau gimana? Iya, sebenarnya sebelum saya jadi ketuanya pun juga malam puisi ini konsepnya bukan cuma ke puisi kok. Malah pada sastra pada umumnya. Jadi yang didiskusikan itu ya pernah diskusi novel, pernah diskusi kumpulan cerpen. Terus kok namanya Malam Puisi? Ya itu tadi karena waktu tahun 2013-14 itu lagi booming di mana-mana malam puisi. Cuman kita ikut-ikutan. kenapa puisi aja gitu? Kenapa nggak malam sastra gitu? Ya awalnya itu tadi nama kafenya itu, kemudian juga yang lagi booming di Indonesia waktu itu, yaitu kalau sekarang udah jalan gini mau ganti nama kan eman juga, udah dikenal kan gitu. Oh, Nih Kak Fik, tadi kan Kak Fik bilang kalau Kak Hasan tuh punya cerpen ya kan, bisa nulis cerpen, dan aku lihat juga Kak Hasan punya banyak banget cerpennya. Alhamdulillah. Dan menurut aku itu judulnya juga unik-unik sih Kak. Unik-unik. Itu terinspirasi Apa dari sih? mana sih Kak? Kayak es wedang, krim. wedang untuk Es apa krim ya? and love. Es krim and love. Terus Itu cerpen yang awal-awal banget itu tahun 2013. Waktu awal jadi penulis itu yang pertama kali muncul di halayak itu es krim and love itu. Es krim and love. Itu dulu apa ya? Entahlah. Boleh ceritain sedikit lah Kak kali. Kalau es krim and love itu kan dulu dari lomba ya, lombanya Oke, itu lomba. tentang K-pop. Oke, Oh, K-pop. Jadi ya romance Aku suka gitu. K-pop. Oke Kak. Ya, Saya terus nonton, kenapa? tapi sekarang ya enggak sih. dulu suka nonton film-film Korea, sekarang enggak terlalu. Jadi ya waktu itu ya saya cari yang bau-bau romantis ya. Oh, yalah. Terus
Kan kakak ini banyak nih cerpennya kita lihat itu. Mana sih yang termasuk favorit kakak? Semua cerpen pasti punya cerita sendiri-sendiri. Pasti sih. Tapi mungkin salah satu yang saya suka itu adalah cerpen yang bertipe-tipe mirip dengan dongeng. Salah satunya judul Bayu Syahdu yang ada di buku saya Monster atau yang sejenis dengan itu. Judulnya Bayu Syahdu. Bayu Syahdu ya. Kenapa Judul kok cerpennya. Bayu Bayu Syahdu. Kenapa? Bayu Syahdu. Itu ceritanya tentang apa itu? Ceritanya seorang laki-laki pemuda tinggal di atas bukit merawat bebungaan dengan diiringi dengan merawat bebungaan itu dengan diiringi dengan seruling. Jadi dia memainkan seruling di tengah padang bunga. Kemudian ada seorang perempuan ke situ jatuh cinta, kemudian menikah. Dan di tengah-tengah itu terjadilah sebuah bencana, yaitu serulingnya itu patah. Karena seruling patah itu si laki-laki itu sedih sekali sehingga sampai jatuh sakit. Nah, untuk berusaha menaikkan motivasinya si laki-laki tersebut itu, istrinya berusaha membuat seruling itu. Seruling yang baru. Tapi seruling yang aslinya itu dibuat dengan bambu yang khusus yang tidak bisa ditemukan lagi. Akhirnya si perempuan mencari, akhirnya dia memutuskan, terpaksalah saya buat serulingnya dari bahan seadanya, yaitu dari bahan tulang paha burung bangau. Bener-bener kayak dongeng ya Kak Fik ya. Iya. Saya sukanya yang semacam itu. Dan gimana kalau kita tantang Kak Hasan nih buat baca puisi dari Kak Hasan ini kan peserta. ketua malam puisi. Nggak afdol kalau nggak bisa baca puisi. Bener dong. Boleh? Oke, Mana nih puisinya? Puisinya ini udah dipilih sama panitia. Ini hasil dari teman-teman yang ikut lomba yang kita adain kemarin. Oke. Boleh nih, mana tim nih? kreatif boleh dibawakan. Mungkin silakan. Terima kasih. Silakan maju Kak. Ini karya puisi dari Novia Presilvania dengan judul Ada dan Tiadanya Jarak. Silakan Kak. Oke, ya silakan. Ada dan tiadanya jarak. Jarak itu bukan seberapa banyak kilometer yang terhitung dengan angka. Jarak hanya ada dalam diri mereka yang tidak pernah melantunkan doa. Jarak hanya datang kepada siapa saja yang tidak menghargai setiap tatap muka. Jarak dikenang sebagai pelipur lara bagi mereka yang ingin bersua. Tapi jarak bukan alasan untuk menjatuhkan siapa saja yang rela bersujud demi sumpah yang nyata. Jarak tidak datang pada mereka yang masih rajin bersedekah, pada mereka yang mampu menerjang pedasnya amarah. Setiap jarak yang singgah akan terhapus dengan ribuan zikir di sepertiga malam yang indah. Dengan keyakinan, percaya akan ada bersatu setelah terpisah. Bagi mereka yang telah mengikrarkan kesungguhan, bukan hanya janji serapah. Jarak, seberapa besar kau momok bagi mereka yang rindu kepulangan. Walau sesekali mereka berdekatan, jarak selalu ada meski hanya sejengkal. Jarak, mereka percaya adanya kau datang membawa kepercayaan. Bagi mereka yang jauh dan diselubungi rasa rindu yang amat kekal. Ini perihal jarak yang katanya mampu menenggelamkan ego masing-masing, tapi nyatanya hanya bisa menahan separuh dari rasa yang sudah menjadi asing. Bahkan meski sudah sejati,
meski sudah seatap sejati, tidak menjamin jarak akan cepat hilang. Sedekat dua nadi pun mengalir, pasti ada jarak yang sudi untuk mampir. Yang penting ayat-ayat di setiap sujud yang tak lupa terucap. Seketika namanya pun ada pada bagian akhirnya. Oke, balik lagi di acara Talk Show Online BEM Visip Universitas Bhayangkara Surabaya. Ya. Luar biasa ya Kak ya, pembacaan puisi dari Kak Hasan. Bagus banget. Padahal kita challenge juga ya Kak ya. Suaranya tuh husky gitu loh. Oh husky. Serak-serak gitu tuh. Serak-serak dalam gitu. Menjiwai banget. Tapi puisinya juga bagus. Iya. Ada dan tiadanya jarak tapi. Oh ada dan tiadanya jarak. Kayak tema kita kemarin, jarak dan doa. Relate banget ya. Ini kita lanjut aja ya. Oke, boleh. Ini kemarin kita buka sesi Q&A di official Instagramnya BEM Visip dan ada beberapa pertanyaan terpilih nih. Kita langsung tanya aja ya. Yang pertama nih, bagaimana pandangan orang tua kalian mengenai profesi menjadi seorang penulis? Oke, bisa Karena yang jawab duluan. Saya dulu. Iya, boleh. Pantangan ya? Pantangan apa tantangan? Pandangan. Oh, pandangan. Aduh, dulu itu saya ditentang sebenarnya. Iya gitu. Iya, sama orang tua, sama guru-guru. Banyak yang menentang saya untuk ke bahasa. Kenapa Kak? Kenapa? Kalau boleh tahu kenapa? Alasan umum, kamu nanti kerja apa? Oh iya, biasa lah. Aku juga mengalami kayak gitu tuh, Iya, Kak. gitu kan. Terus ya udah akhirnya ya membuktikan bahwa sebenarnya karya itu bisa menghidupi kita, Iya, kita. Jadi gitu. Jadi pandangannya sih, tapi akhirnya mereka berbalik pandangan. Jadi waktu itu kan pandangannya buruk nih tentang penulis atau apa gitu kan. Sekarang sudah mendukung seperti itu, alhamdulillah. Terus Kak Rena kalau dulu dibilang apa? Ngapain sih jadi penulis? Ngapain kamu ngambil jurusan bahasa? Iya, kamu kerjanya bisa apa gitu ya Kak ya? Itu gimana sih Kak perasaannya? Mungkin karena saya memiliki mental yang kuat. Enggak. Maksudnya down juga sih, down. Sempat waktu itu juga tidak menulis selama beberapa bulan gitu karena dapat ya namanya omongan netizen kan sungguh ya, Kak, ya. menyakiti hati loh. Ya setajam silet. Tapi survive, bertahan ya sudah karena ini yang istilahnya aku suka di sini, ini adalah duniaku ya sudah dijalani sesuai passionnya. Kali ya. Menjalani passion banget ya. Aku kayaknya harus belajar dari Kak Rena deh. Aku dulu tuh nggak mau disuruh mau ngambil bahasa, tapi ngapain sih? Kamu tuh kerja apa kayak gitu terus. Mungkin aku tidak sekuat Kak Rena, jadi aku ya sudahlah, aku mengalah saja. Apa-apa Kak, masuk fisik aja. Ya. Oke. Kalau menurut Semuanya seperti itu. menurut Kak Hasan sendiri gimana? Saya sebenarnya mirip seperti itu ketika ngambil jurusan bahasa. Saya kan juga lulusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Keluarga saya itu keluarga yang eksak kata-kata begitulah. Oke. Kakak saya itu fisika, adik saya kimia, bapak saya matematika. Waduh. Itu kan semua tuh Kak. Kayaknya melenceng jauh ya. Sebenarnya waktu SMA pun saya juga dikenalnya jago matematika juga. Cuma kemudian terjadi sesuatu lah sehingga saya memutuskan
ambil jurusan bahasa itu, dan bapak saya juga sempat lapo sih kok gak matematika, kan gitu. Biar nerusin gitu mungkin gak maksudnya. Tapi ya wis lah, ketika kemudian saya bisa nerbitin buku di penerbit mayor, ya diam-diam mereka juga mengapresiasi. Iya pastinya Mungkin nggak secara langsung apa ya, mungkin keluarga saya bukan yang terbuka banget gitu sih, nggak langsung Nggak open ngadain minded apa. gitu ya. Tapi diam-diam saya tahu mereka memberikan buku itu kepada temannya. Ih, so sweet ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja kali ya Kak. Apa sih pentingnya pemilihan diksi menurut Kak Rena dan Kak Hasan? Pemilihan diksi itu sangat penting. Kalau saya ini adalah tipe penulis puisi yang suka rima. Jadi rima itu yang belakangnya Yang sama. bernada ya, kayak. Jadi kayak pantun gitu, tapi iya, bukan iya. pantun ya. Beda. Jadi diksi itu penting karena itu adalah bisa jadi nada ya, bisa jadi nada karena saya kan menulis puisi dan biasanya dimusikalisasikan. Jadi mirip kayak lirik lagu jadinya kayak gitu. Jadi penting sih kalau aku pemilihan diksi gitu. Berarti Kak Rena punya suara yang cukup ini ya? Enggak juga. Ya enak didengar gitu aja Kalau tapi dilihat dari cara ngomongnya kayaknya halus, enak gitu, ada gitu, tapi Penyanyinya Walang Puisi Sidoarjo itu. Oh, mantap. bisa dong Kak sedikit aja. apa itu? Sedikit aja. Apanya ya Sedikit aja. Apa tuh? Boleh dong Kak. Apa? Mungkin karya Kakak boleh atau Kakak suka lagu apa nih? Oh, apa nyanyi? Iya, Musik boleh. musik. Aduh. Ada nih, iya boleh deh, boleh deh. Oke. Di bukuku ini kan Meremuk Peluk itu iya. beberapa ada yang dimusikalisasi sama temen. Nah di balik cover itu ternyata bisa juga dijadi musikalisasi puisi. Keren. Bisa ya, dikit ya? Iya, boleh dikit aja dong. Terima kasih pernah bersedia untuk kumiliki, meski sayangnya kita harus diakhiri. Perlu kau tahu dalam peluk yang remuk, aku mencintaimu tanpa tapi. Semoga luka-luka ini telah sembuh sebelum aku bertaruh untuk kembali berlabuh. Semoga luka-luka ini telah sembuh sebelum aku bertaruh untuk kembali berlabuh. Pergilah. Wow, Kak Vika. Kan, bener. Aku merinding loh di sini. Beneran Kak. Speechless aku di sini, ya ampun, nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau Kak Hasan gimana? Penting nggak sih pemilihan diksi itu? Diksi ya. Iya. Mungkin jawaban saya agak beda ya, karena sudut pandangnya kan mungkin di puisi memang jauh lebih kuat Iya. unsur diksi itu daripada di prosa. Kalau menurut saya di dalam karya sastra itu sebenarnya kan ada dua. Kalau kita mau nulis sastra itu ada satu tentang tekniknya, satu tentang isinya. Diksi itu salah satu bagian dari tekniknya ini. Bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu dengan cara yang baik. Seperti itu. Salah satunya adalah dengan pilihan diksi yang baik itu. Diksi ini kalau menurut saya itu penting, tapi katakanlah dipelajari. Semua unsur dari teknik penulisan itu dipelajari satu kali, oke, kita bisa lakukan untuk seterusnya Iya. di karya manapun. Tapi isinya ini yang harus dipikir matang-matang terus, kan. kali kayaknya. Karena kalau dua cerpen yang berbeda ternyata isinya sama kan ya zong juga. Iya. Jadi Betul. teknik ini penting, tapi ya itu ketika udah jadi penulis, oke, saya anggap semuanya sudah punya teknik, tapi isinya itu yang harus digali terus. Iya. Keren banget jawabannya, aku sampai. Terus Mungkin nih, Kak Hasan punya karya bisa dipromosiin buat teman-teman Oh, semua. saya nggak bawa, tapi ada beberapa. Iya. Ada buku saya judulnya Monster atau sesuatu yang sejenis dengan itu kumpulan cerpen. Kalau mau hubungi penerbitnya aja, penerbit Meja Tamu.
penerbit Meja tamu. meja tamu. Penerbit meja tamu Teman-teman bisa yang kepo kali ya dengan kalau Kak Rena nih ceritanya. meremuk peluk itu ada nggak sih di toko buku atau gimana caranya buat dapetin buku Kak Rena nih? Ya alhamdulillah bukunya sudah ada di Gramedia, tersebar ya di seluruh kota di Indonesia. Bisa juga online shopnya Media Kita Store itu juga bisa. Tapi selain itu juga ada beberapa toko buku online yang menjual buku saya juga, Meremuk Peluk. Oke, gitu. jadi buat teman-teman yang pengen tahu bukunya beli aja ya di Gramedia. Oke, lanjut pertanyaannya Kak. Oke, ini Kak, di era sekarang ini kan kita tahu tuh banyak banget pekerjaan, tapi kalau nggak sesuai passion itu kan agak susah. Nah, ini kan kakak-kakak ini bekerja sesuai passion nih. Nah, bisa nggak sih Kak di era sekarang bekerja sebagai penulis itu dijadikan sebagai main job? Pendapatan utama. Udah nih tanyanya. Aduh, sebenarnya awalnya dulu saya bukan penulis juga, malah pernah jadi call centernya suatu provider. Oh, gitu. Iya, di sebelah kampus kalian itunya, kantornya. Oh iya. Iya. Tahu lah Taufik ya. Pasti tahu lah ya. Nah, tapi kemudian akhirnya saya menyadari bahwa ternyata ilmu yang ada di kampus meskipun tidak semua hal bisa teraplikasi ya di dunia nyata, tapi sebagian besar ada yang oh iya memang ini bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Jadi saya sekarang kan profesinya guru dan gurunya bahasa Indonesia. Jadi kan sesuai dengan jurusan, sesuai dengan passion juga. Jadi akhirnya saya tidak berkarya untuk saya sendiri, tapi saya berkarya untuk anak-anak. Jadi motivasi untuk murid-murid bisa berkarya juga bikin buku. Jadi biasanya kalau yang saya ajar itu pasti mereka akan menciptakan atau menghasilkan karya berupa buku. Kayak Ya, gitu. keren banget ya, memotivasi ya Kak ya. Ya. Kalau untuk Kak Hasan sendiri gimana? Sebenarnya kalau mau itu bisa. Saya sendiri juga mungkin bukan penulis yang pure gitu ya. Saya sendiri juga beberapa kali sempat bekerja dan dapat penghasilan yang cukup lah dari menulis itu. Tapi ketika kita sudah ke arah situ, itu pasti waktu itu kan saya karena ikut sebuah perusahaan gitulah untuk pernah untuk mengisi sebuah konten fiksi di sebuah web, pernah juga untuk menjadi translator untuk ya sebuah web kan seperti itu. Cuma kan ketika kita masuk ke industri pasti ada idealisme yang harus ditekan. Iya betul. Dan kalau bisa bertahan dengan itu sebenarnya bisa banget untuk bertahan hidup dengan menulis itu. Oke. Tapi ya memang kalau jiwa seninya itu lebih liar lagi ya Bisa lah. sulit untuk untuk berkompromi dengan industri itu kalau jiwa seninya lebih terlalu Lebih liar. kuat. Jadi harus ditekan, ada ego yang harus ditekan kalau kita mau ke industri kepenulisan. Jadi harus istilahnya lain daripada yang lain gitu ya. Bukan gitu. Gimana? Maksudnya, kalau kita nulis hanya untuk seni, kita kan boleh. Kita lagi kepikiran apa, kita Maaf Kak, sedang merasakan. mic-nya. Nah, ketika kita menulis untuk seni, itu kan kita bisa menulis sesuai dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan pure. Tapi ketika kita menulis untuk industri, untuk dijual, pada akhirnya kan pasar lagi pengen apa sih, atau si bos lagi pesen apa sih, seperti itu. Ada ego-ego yang harus ditekan. Oke, makasih buat jawabannya dari Kak Hasan dan Kak Rena. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari followers IG BEM FISIP Universitas Bhayangkara Surabaya. Kini Kak Fik, ngomong-ngomong nih, kita kan tadi di awal udah ngasih tahu kalau kita bakal ngumumin yang menang lomba karya tulis puisi. Gimana kalau kita langsung ngumumin aja sekarang? Oh ya, udah ada pemenangnya nih? Udah dong. Boleh deh langsung dibacain. Oke, aku bacain ya Kak. Oke, juara pertama, enggak deh, juara ketiga dulu aja ya. Ketiga dulu aja deh biar seru. Iya. Oke, untuk juara ketiga jatuh kepada Bagas Ardiansyah. Selamat buat Kak Bagas ya. Oke, lanjut juara kedua nih Kak Fik. Ini cewek sih Kak. Cewek. Biasanya Ini temennya Kak Fika.
Bukan. Masa sih? Gak tahu. Coba. Emang siapa? Oke, juara kedua yaitu Lailatun Nuril Asmi. Selamat buat Selamat. Kak Lailatun ya. Mau tau gak sih Kak juara pertamanya siapa? Mau lah, jelas. Ya dong. Siapa sih? Aku Tebak dong Kak, ini siapa? Cewek atau cowok? Cowok cewek ya. Cowok cewek. Cowok. Oke, cowok. Kalau Kak Rena tebak dong, ini yang juara satu siapa? Cewek atau cowok? Boleh dipakai mic-nya Kak ya? Kalau saya feminisme ya, cewek pasti. Oke, cewek nih. Kalau Kak Hasan sendiri gimana? Cowok nih. terus nih. Cowok lah, maskulinisme. Cowok. Jadi yang menang juara satu itu drummer. Oh enggak. Jadi yang juara pertama atau juara satu yaitu Kak Jaharul Habibi. Selamat buat Kak Jaharul ya. Buat teman-teman yang nggak menang atau nggak Belum beruntung nih. bisa tetap semangat dan terus berkarya. Oke? Oke, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan ada Special special performance dari Kak Rena. Karisma. Stay tune teman-teman. Di balik kaca jendela, aku menjelma ruang tunggu tanpa ragu-ragu. Menanti kedatanganmu. Di balik kaca jendela, seolah-olah telah tercerita bagaimana kerinduan berjejak pada refleksi bayangku sendiri. Di suatu hari yang mendung dengan perasaanku yang murung, kenanglah aku hati terkurung rasa ini. Di balik kaca jendela, aku disadarkan rintik hujan yang jatuh tepat pada ingatan purba bahwa kau memang tak pernah ada. Di suatu hari yang mendung dengan perasaanku yang murung, kenanglah aku hati terkurung
Wow, Bagus tepuk tangan dong banget. Kofi. Iya, tepuk Gila tangan gak sih? dong. Sini Kak Rena bisa gabung sama kita. Bagus banget, keren banget. Aku ya ampun, sampai Speechless ya. Aku sampai tuh duduk di sini sampai kayak diem aja. aku udah 2 kali mendengarkan suaranya, tapi Iya. 2 kali juga jatuh hati sama suaranya. Gimana teman-teman di rumah mungkin udah jatuh hati juga sama Kak Rena. Amin. Jangan lupa juga sama suaranya Kak Hasan yang husky-husky tadi itu Iya, jangan husky. dilupakan itu ya. Betul-betul, Oke. Kak. Sayangnya nih kita udah di penghujung acara. Wah, sayang banget nih Kak. Mungkin Kak Hasan sama Kak Rena ada yang mau disampaikan? Iya. Semoga di dalam pandemi tetap berkarya dengan hati. Banyak sekali ya yang baru belajar nulis itu ketika pandemi ini. Dan kalian kalau mau belajar nulis ya nggak apa-apa. Ini ada situasi seperti ini ya, ini kesempatan untuk kita bisa belajar menulis. Ya, dimanfaatkan betul ya Kak ya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton acara kita dari tadi sampai sekarang. Kami yakin apa yang kita lakukan hari ini pasti bermanfaat buat kalian semuanya. Ya, terima kasih juga buat teman-teman yang udah ikut lomba karya tulis puisi dan selamat juga buat para pemenang. Sekian acara talk show online BEM Visip Universitas Bhayangkara Surabaya. Saya Vika. Saya Feni. Sampai jumpa. Ku terima suratmu, telah ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu, akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau bertanya padaku, kapan aku akan kembali lagi. Katamu kau tak bisa melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Saat kau ada di sisiku, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku merindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Kau tuliskan padaku kata cinta yang manis dalam suratmu. Kau katakan padaku, saat ini ku ingin hangat pelukmu dan belai lembut kasihmu. Takkan ku lupa selamanya. Saat bersama dirimu, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku merindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Jangan katakan cinta menambah beban rasa, sudah simpan saja sedih.